Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang terhormat Pak Karopenmas Divhumas Polri, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Trunoyudo Wisnu Andiko SIK. Kemudian saya hormati juga Bapak Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Stama Ops, Bapak Brigadir Jenderal Polisi Auliansyah Lubis SIK MH, izin. Kemudian Pak Kasubdit 3 Direktorat Tipiter Barreskrim Polri, Pak Kombes Pipit, serta rekan-rekan media dan seluruh masyarakat Indonesia yang kami banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan sehingga kita bisa bertemu bertatap muka dalam kondisi keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Karops tadi sangat benar, bahwa kita sudah mulai rencanakan sudah lama. Akan tetapi manusia boleh merencanakan, tetapi Tuhan menentukan bahwa bencana kebakaran ini tetap terjadi. Oleh sebab itu kami dari Direktorat Tipiter Barreskrim Polri selaku pembina fungsi teknis bidang penegakan hukum, tentunya kami bertugas memberikan asistensi serta bersama-sama melakukan penegakan hukum, khususnya adalah bidang kehutanan dan lingkungan hidup. Kami didampingin oleh Kasubdit 3 yang secara langsung bertanggung jawab di bidang itu. Bahwa kami bersama jajaran telah melaksanakan kegiatan penegakan hukum ini benar-benar dalam rangka untuk melindungi masyarakat yang lain. Karena apa? Mereka yang melakukan pembakaran tentunya mendapatkan keuntungan, tetapi hal tersebut justru merugikan warga masyarakat yang lain, terutama asap ataupun dampak-dampak kebakaran lainnya. Kami telah menerbitkan kurang lebih 89 laporan polisi yang tersebar di 9 polda, yang mana semua kami laksanakan kegiatan tersebut. Kami asistensi untuk memastikan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan itu berlangsung secara profesional tentunya. Yang pertama adalah Polda Riau, rekan-rekan sekalian, Polda Kalbar, Polda Sumsel, Polda Jambi, Polda Kalteng, Polda Kalsel, Polda Kaltim, Polda Aceh, dan Polda Kaltara. Ke-9 Polda ini telah melaksanakan kegiatan proses penyelidikan dan penyidikan dengan jumlah tersangka kurang lebih yang sudah ditetapkan adalah 72 orang tersangka perorangan. Yang mana proses penyelidikan dan penyidikan tersebut adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan di titik-titik api yang terjadi di lapangan. Setelah tadi ada hotspot, kemudian dicek, ternyata benar ada kebakaran, dan kebakaran itu patut diduga adanya kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak ataupun orang-orang yang ada di lokasi TKP tersebut. Adapun rincian Polda jajaran yang pertama adalah Polda Riau 32 LP dari 1.201 titik api. Jadi 1.200 titik api yang berhasil kami laksanakan kegiatan penyelidikan dan penyidikan itu baru 32 LP. Mungkin ini sebagai prioritas utama, tetapi apa yang disampaikan Pak Karubinop tadi tidak berhenti sampai di sini. Kami tetap dinamis melakukan proses penyelidikan dan penyidikan. Sampai hari ini sudah kami turunkan tim asistensi, dan nantinya kalau ada lapis kemampuan, kalaupun harus dilakukan penyelidikan dan penyidikan oleh kami dari Direktorat Tipiter Barreskrim Polri, perkara tersebut akan tentunya kami ambil alih. Kemudian dalam proses penyelidikan di Polda Riau ini ada 2 perkara, kemudian naik sidik karena sudah ditemukan peristiwa pidananya, itu 30 laporan polisi. Kemudian Polda Riau telah menetapkan kurang lebih 35 orang tersangka. Kemudian lanjut yang kedua, Polda Kalbar telah menerbitkan 18 laporan polisi dari 2.282 titik api. Ini sangat banyak memang
Dan rekan-rekan tahu kemarin Bapak Presiden dan Bapak Kapolri serta Panglima TNI secara langsung turun ke lapangan ke TKP kebakaran, dan memang di sana juga sangat banyak. Modus operandinya adalah 2 hektar dibakar oleh masyarakat, dan pembakaran ini tentunya sangat merugikan masyarakat yang lain. Kemudian Polda Sumatera Selatan 15 laporan polisi dari 618 titik api. Prosesnya adalah yang pertama proses penyelidikan itu 15 perkara, kemudian tersangkanya 17 orang. Kemudian lanjut Polda Jambi 17 laporan polisi dari 64 titik api, semuanya sudah proses sidik semuanya, kemudian penetapan tersangkanya adalah 8 orang. Kemudian kami lanjut Polda Kalteng 8 laporan polisi dari 203 titik api. Proses penyelidikan 2 perkara, proses sidik 5 perkara, kemudian tersangkanya adalah 11 orang. Lanjut, ke-6 adalah Polda Kalsel, 3 laporan polisi dari 318 titik api, proses penyidikan 3 perkara, tersangka 2 orang. Polda Kaltim, 2 laporan polisi dari 243 titik api, proses penyelidikan 1, kemudian proses sidik 1, tersangkanya 1 orang. Kemudian lanjut Polda Aceh, 2 laporan polisi dari 71 titik api. Selanjutnya Polda Kaltara, 2 laporan polisi dari 12 titik api, kemudian Polda Kaltara melakukan penyelidikan 2 laporan polisi. Bahwa dalam penanganan perkara tersebut, penyidik telah melakukan penyitaan barang bukti sebagai berikut dari 9 polda tersebut, rekan-rekan ataupun Bapak Ibu sekalian. Yang pertama adalah 35 buah korek api, ini sebagai alat yang digunakan untuk membakar. Tentunya ini bukti bahwa memang terjadi kesengajaan untuk melakukan pembakaran, bukan apa yang disebabkan karena alam, dampak dari panas El Nino. Kemudian 2 botol plastik oli bekas, kemudian 2 buah botol plastik BBM jenis solar. Ini sangat jelas bukti kami secara valid menetapkan proses penyidikan dan menetapkan tersangka ini berdasarkan alat bukti secara profesional. Kemudian 2 jerigen kapasitas 10 liter yang berisikan BBM jenis solar, 2 botol plastik BBM jenis Pertalite, 1 botol plastik minyak tanah, 21 parang, 2 kapak, 1 cangkul, 39 batang kayu bekas terbakar, 5 buah plastik sampel tanah terbakar, 2 unit senso, 13 plastik bekas polybag, 6 batang bibit sawit, 1 pasang sepatu boot. Dari barang bukti yang dilakukan penyitaan oleh penyelidik dan penyidik ini sangat jelas, tentunya motif pembakaran tersebut adalah pembukaan lahan tentunya. Rekan-rekan tahu ini adalah musim panas, sangat mudah untuk melakukan pembakaran dan dilakukan penanaman perkebunan sawit pada masa musim hujan nantinya. Kemudian kami lanjutkan strategi penegakan hukumnya adalah bersama kami lakukan dengan rekan Polda jajaran melakukan penegakan hukum tindak pidana karhutla ini dengan cara memonitoring hotspot. Kemudian apabila terindikasi adanya hotspot, maka petugas Polri yang terdepan dari mulai Polsek, Polres, rekan-rekan dari jajaran Reskrim melakukan kegiatan verifikasi. Kemudian setelah dilakukan verifikasi ke lapangan, apabila terdapat fire spot atau lahan yang terbakar, maka terlebih dahulu dilakukan pemadaman dan pendinginan di lokasi karhutla. Bagaimanapun keselamatan petugas itu menjadi penting. Oleh sebab itu kami pastikan aman, baru kami laksanakan kegiatan olah TKP untuk dilakukan penyelidikan. Apabila dalam proses penyelidikan ditemukan peristiwa pidana, maka status penyelidikan ditingkatkan menjadi proses penyidikan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi dan penyitaan barang bukti hingga penetapan tersangka. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, rata-rata modus operandi pada 9 polda tersebut, apa yang saya sampaikan di depan tadi, sebagian besar digunakan oleh para tersangka adalah
membuka lahan dengan cara sengaja membakar agar biaya operasional kegiatan berkebun menjadi murah atau ekonomis. Oleh sebab itu, ini adalah kejahatan yang luar biasa tentunya, mengakibatkan korban, masyarakat yang lain demi untuk kepentingan pribadi. Kemudian pasal-pasal yang kami terapkan terhadap tersangka tersebut, itu yaitu terkait Undang-Undang Kehutanan, kemudian terkait Undang-Undang Perkebunan, kemudian Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terkait kebakaran hutan dan lahan tersebut. Terakhir, closing statement kami adalah bahwa Polri melakukan penegakan hukum terkait perkara kebakaran hutan dan lahan merupakan bagian dari komitmen untuk menjaga kelestarian lingkungan sekaligus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Setiap peristiwa karhutla akan kami tanganin secara profesional, transparan, dan berdasarkan alat bukti yang diperoleh melalui proses penyelidikan dan penyidikan. Apabila ditemukan adanya unsur kesengajaan maupun kelalaian yang memenuhi ketentuan pidana, Polri akan menindak tegas pihak yang bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Kami juga mengajak kepada seluruh masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencegah terjadinya karhutla tersebut. Pencegahan ini menjadi penting karena apa? Karena kalau sudah terbakar tentunya butuh sumber daya yang besar, baik sumber daya manusia, anggaran, waktu kita tersita untuk melakukan pemadaman dan sebagainya. Polri akan terus hadir bekerja secara profesional dan tegas untuk memastikan setiap peristiwa karhutla ditangani secara sesuai dengan SOP yang berlaku, serta mencegah kejadian serupa terjadi. Bahwa proses penegakan hukum ini tentunya bagian dari preemptive strike, yang mana para pelaku kita lakukan pengamanan, kita lakukan penahanan, supaya mereka tidak melakukan atau mengulangi perbuatan lagi ke depan, setidaknya di masa kemarau ini, yang mana sangat sensitif apabila terjadi pembakaran, sangat sulit untuk dipadamkan terkait kurangnya sumber-sumber air di lapangan. Kami juga menegaskan akan terus mengejar semua pelaku atau orang yang menyuruh melakukan dan semua pihak yang memperoleh keuntungan atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut. Sekali lagi, kami berkomitmen seluruh penyelidik dan penyidik di jajaran Polri bahwa kami akan terus mengejar semua pelaku atau orang yang menyuruh melakukan dan semua pihak yang memperoleh keuntungan atas kejahatan pembakaran hutan dan lahan tersebut, sehingga diperoleh kepastian hukum untuk menjaga keselamatan masyarakat yang lain. Saya kira itu demikian kami sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu kami kembalikan. Cara baru nonton di Smart TV. Nonton live streaming dan ribuan tayangan Kompas Gramedia langsung dari Smart TV kamu. Cara installnya, buka Google Play Store di Smart TV kamu. Cari Kompas TV melalui pencarian. Pilih aplikasi, lalu install. Selesai, kamu bisa menonton video pilihan editorial Kompas TV. Download Kompas TV apps di TV kamu sekarang juga.